Sesuai kitab suci Weda, hukum karma, reinkarnasi atau kelahiran kembali saling berhubungan, bersifat pasti, mutlak, dan berlaku sama untuk semua makhluk. Hukum karma dan reinkarnasi menjadi hukum siklus kelahiran, lama hidup, dan waktu kematian. Sesuai ajaran tentang reinkarnasi, besar kecilnya dosa berhubungan dengan lama frekuensi kelahiran dan lama kesempatan Dharma untuk mencapai sifat Tuhan atau Brahman. Dalam Purana cerita Mahabharata digambarkan bahwa umur pendek dan umur panjang kelahiran tergantung besar dosa yang ditanggung. Apa bayi dengan umur pendek beban dosanya kecil? Kisah kelahiran 7 Wasu dan Bhisma sebagai Wasu ke-8 pada susastra suci Purana Mahabharata bisa kita tercerahkan. Kisah reinkarnasi Gangga lahir ke dunia, di mana ada seorang raja agung di bumi bernama Mahabisak. Sang raja pernah ke istana Dewa Indra untuk mendapatkan penghargaan. Kala itu Dewi Gangga, seorang bidadari, datang ke istana dan terpesona oleh ketampanan sang raja. Indra berkata, "Sesungguhnya kamu seorang penghuni kayangan, akan tetapi kamu menyenangi wajah manusia. Karena itu kamu harus lahir ke dunia dan menjadi pasangan raja ini dalam kelahiran berikutnya." Dalam kegalauan hatinya, Dewi Gangga berjumpa dengan 8 Wasu, 8 dewa yang mewakili unsur-unsur alam. Mereka adalah Agni atau api, Pertiwi bumi, Wayu angin, Antariksa atmosfer, Aditya surya, Dyaus langit, kadang disebut Prabhasa fajar, Chandra bulan, Nasrani bintang-bintang, kadang disebut Dwara bintang kutub. Mereka berkata bahwa mereka dikutuk Wasista sehingga mereka harus lahir di bumi. Kisah reinkarnasi umurnya berbeda karena berat ringannya dosa. Para Wasu sedang menikmati perjalanan di hutan kala istri Dyaus melihat seekor sapi yang sangat elok. Sang istri membujuk Dyaus, suaminya, untuk mencurinya dengan bantuan Raja Prithu. Ketujuh Wasu yang lain tidak mengingatkan dan membiarkan saja terjadinya pencurian tersebut. Akan tetapi, sapi tersebut ternyata milik Resi Wasista, dan sang Resi tahu bahwa para Wasu telah mencuri sapinya. Ke-8 Wasu kemudian dikutuk harus lahir ke dunia. Para Wasu kemudian mohon maaf dan Resi Wasista meringankan kutukannya. 7 dari Wasu akan terbebas dari hidupnya di bumi dalam tahun kelahirannya. Sedangkan Wasu Dyaus harus menerima hukuman penuh dan saat di bumi akan disebut Dewa Brata, juga disebut Bhisma. Kesalahan 7 Wasu adalah mengetahui pencurian sapi, tetapi tidak mengingatkannya dan membiarkan Wasu Dyaus mencurinya. Kesalahan tersebut dapat diperingan sehingga setelah kelahiran bumi pada tahun itu juga bisa kembali ke kayangan. Jadi dari gambaran ini menunjukkan wahyu para Wasu yang lahir ke dunia dengan dosa ringan, maka pada saat kelahirannya dia bisa kembali ke kayangan. Sedangkan Wasu ke-8 yaitu Dyaus yang mencuri sapi dengan mengikuti keinginan istrinya, sehingga Wasu itu harus dihukum dengan kelahiran dan hidup di dunia dalam waktu yang sangat panjang. Bahkan karena anugerahnya, di mana dengan kesaktian yang dimiliki, Wasu ke-8 yaitu Wasu Dyaus atau Dewa Brata atau Bhisma mengalami kematian pada saat perang Mahabharata dengan meminta waktu kematiannya sendiri. Selanjutnya terkait dengan kisah bagaimana proses kelahiran dari para Wasu. Diceritakan dalam kisah reinkarnasi Mahabisak menerima hukuman karma pala. Raja Mahabisak lahir lagi sebagai Prabu Santanu, salah satu raja generasi ke-19 dari dinasti Bharata.
Prabu Santanu kawin dengan Dewi Gangga dengan perjanjian bahwa sang raja tidak akan mempertanyakan apa yang dilakukan Dewi Gangga terhadap putra-putranya. Sebanyak 7 putra lahir dari Dewi Gangga yang kemudian ditenggelamkan ke sungai untuk kembali menyatu dengan Brahman. 7 wasu yang lahir kembali melalui Dewi Gangga ditenggelamkan sehingga bisa kembali menyatu dengan Brahman. Apakah ini mewakili bayi-bayi yang meninggal dengan umur yang sangat pendek bisa secara ajaran reinkarnasi sebagai atman-atman yang memiliki dosa yang sangat sedikit? Pada waktu Dewi Gangga melahirkan anak ke-8, Prabu Santanu tidak kuat menahan diri melihat kekejaman istrinya dan bertanya, mengapa hal tersebut dilakukan? Dewi Gangga kemudian menyampaikan kisah para wasu yang minta tolong kepada dirinya agar mereka tidak usah berlama-lama hidup di dunia. Bayi ke-8 reinkarnasi Vasudaus tidak dibuang ke sungai dan harus hidup lama di dunia, dan yang diberi nama Dewa Brata juga disebut Bhisma yang mati atas kehendaknya sendiri pada perang Mahabharata. Dari kisah belajar pada kelahiran, lama hidup, kematian, serta cara mati dari siklus hukum karma dan reinkarnasi, maka kita memahami bahwa setiap manusia tidak lepas dari hukum karma dan reinkarnasi. Karena itulah mengapa kematian, kemudian kelahiran, dan juga lama hidup sulit diprediksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Ajaran ini akan tetap berlaku dengan perkembangan zaman, karena semua yang terjadi di dunia sumbernya dari Brahman atau Tuhan. Namun sebagai ciptaan Tuhan dengan kekuatan akal dan budi, tetap berharap bahwa Tuhan berbelas kasih sehingga kita bahagia di bumi dan bisa mencapai moksha.